Investors. Selamat siang dan selamat hari Kamis. Semoga hari kalian menyenangkan dan berjumpa lagi di IM Daily News. Kali ini IM Daily News akan membawakan berita nasional, berita properti, hingga update COVID-19 untuk menemani Anda hari ini. Dengan Stella dan Clarice dalam IM Daily News. Beberapa waktu lalu, pemerintah mulai memberikan sinyal terkait terbukanya mobilitas sepanjang libur Lebaran. Mulai dari tidak adanya larangan mudik Lebaran 2021 yang telah dikemukakan oleh Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, hingga Presiden Jokowi yang berharap pariwisata Bali segera dibuka karena vaksinasi COVID-19 telah berjalan. Hal ini memang selaras dengan angka penambahan kasus COVID-19 harian di Indonesia yang terus menurun, namun bukan berarti sudah tidak terjadi penambahan kasus. Dilansir dari kompas.com, sejumlah epidemiolog hingga Dewan Perwakilan Daerah jadi mewanti-wanti pemerintah, terutama soal mudik Lebaran yang diizinkan. Wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah Sultan B. Najamuddin meminta semua akses pintu masuk perbatasan wilayah dijaga ketat dengan protokol kesehatan dan harus ada alat tes untuk pencegahan dan sarana evakuasi ke rumah sakit daerah yang khusus menangani COVID. Hal ini dikarenakan musim mudik kali ini bukan kemacetan yang menjadi tantangan, melainkan bagaimana menjaga laju pertumbuhan COVID-19 agar bisa ditekan di tengah hiruk-pikuk hari raya. Selain itu, ia juga memprediksi akan terjadi lonjakan kasus COVID-19 ketika mudik Lebaran diizinkan. Hal ini kemungkinan besar akan terjadi apabila pemerintah tak mempersiapkan teknis yang matang untuk mudik Lebaran 2021. Senada dengan ahli epidemiologi dari Universitas Indonesia, Tri Yunis Miko Wahyono yang juga mengatakan bahwa ia tak mempermasalahkan jika pemerintah tidak memberlakukan larangan mudik. Namun, pemerintah harus menerima konsekuensi jika nantinya terjadi kenaikan kasus COVID-19. Jadi, bagaimana nih? Apakah yang Investors sudah ada rencana untuk mudik Lebaran? Jangan lupa untuk selalu mematuhi protokol kesehatan ya. Beralih ke berita selanjutnya. Baru-baru ini, kebijakan rumah DP 0% kembali menjadi perbincangan. Bank Indonesia telah memberikan kelonggaran untuk uang muka rumah hingga 0%. Bagi masyarakat yang berniat mengajukan kredit pemilikan rumah, pastinya akan tergiur terhadap program ini. Namun, masyarakat perlu cermat dalam menyikapi kebijakan ini karena ada resikonya. Dilansir dari Detik Finance, Perencana Keuangan Ahmad Ghazali mengatakan bahwa semakin besar DP, maka akan semakin kecil beban yang terutang atau dalam arti lain, cicilannya akan semakin ringan. Sehingga, DP 0% ini memang memudahkan orang memiliki rumah, namun cicilan yang harus dibayarkan akan semakin besar. Di satu sisi, masyarakat memang dimudahkan untuk bisa beli rumah baru dan tidak perlu mengeluarkan biaya besar untuk DP. Namun, di sisi lain, cicilan akan jadi lebih besar daripada bayar DP untuk rumah yang sama. Sehingga, disarankan untuk tetap menyiapkan dana untuk DP sehingga beban cicilannya tidak terlalu besar. Pengamat properti Panangian Simanungkalit mengatakan kebijakan ini secara posisi bisa menguntungkan nasabah karena memungkinkan nasabah lebih mudah dalam menjangkau properti. Namun, Panangian juga menuturkan bahwa bank tak serta-merta dengan mudah memberikan DP 0%. Jadi, bagaimana tanggapan Young Investors terkait kebijakan ini? Komen di bawah ya. Nah, untuk berita selanjutnya akan dibawakan oleh rekan saya Clarice dalam IM International News. Thank you, Stella, for the amazing news. I'm Clarice, your host for the international segment of the Daily News. The first news I will bring to light is why some countries are halting the AstraZeneca vaccine. In recent days, countries including Denmark, Ireland, and Thailand have temporarily suspended their use of AstraZeneca's coronavirus vaccine.
The European Medicines Agency and the World Health Organization say the data available do not suggest the vaccine caused the clots and that people should be continued to be immunized. Here's a look at what we know and what we don't. Denmark was the first country to halt its use of the AstraZeneca COVID-19 vaccine last week, after reports of blood clots in some people, including one person who developed multiple clots and died 10 days after receiving at least one dose. Danish health authorities said the suspension would last for at least 2 weeks while the cases were investigated. Norway, Iceland, Bulgaria, Thailand, and Congo soon followed suit. On Saturday, Norwegian authorities reported that 4 people under age 50 who had gotten the AstraZeneca vaccine had an unusually low number of blood platelets. That could lead to severe bleeding. On Sunday, Ireland and the Netherlands announced that they too were stopping their use of the AstraZeneca vaccine temporarily. Japan warns daytime karaoke sessions spread coronavirus. A rash of Japanese coronavirus clusters linked to daytime karaoke sessions by the elderly, including several linked to 93 cases in one prefecture, prompted a stern warning on Tuesday, March 15, and calls for caution from authorities. The recent clusters, which are spread across the country, come as the Tokyo metropolitan area is nearing the planned end of a state of emergency aimed at curbing the latest wave of coronavirus cases. The Olympics are set to begin in Tokyo in just over 4 months. With that, please stay safe, be aware of the coronavirus, and if you can, please get a vaccine. Thank you so much for listening to today's Daily News. Stay tuned for next week's International Daily News. Kasus positif COVID-19 bertambah 6.825 orang pada Rabu, 17 Maret 2021. Dengan demikian, total kasus positif di Indonesia secara kumulatif mencapai 1.437.283 kasus. Berdasarkan data dari covid19.go.id, dari jumlah tersebut sebanyak 9.010 orang sembuh per hari ini, sehingga secara kumulatif 1.266.673 orang telah dinyatakan sembuh. Sementara itu, kasus aktif atau pasien yang masih dalam perawatan maupun isolasi mandiri hanya sebanyak 131.695 orang. Karena saat ini Indonesia sedang mengupayakan herd immunity dengan vaksinasi, terhitung hingga 17 Maret 2021, terdapat pertambahan sebanyak 302.089 orang sudah melaksanakan vaksinasi ke-1, sehingga jumlah akumulatif orang yang sudah divaksinasi tahap pertama sebanyak 4.468.951 orang. Sedangkan, sebanyak 143.963 orang telah melakukan vaksinasi tahap kedua per tanggal 17 Maret 2021. Sehingga, total orang yang telah divaksinasi tahap kedua sebanyak 1.716.749 orang. Tentunya jumlah tersebut harus perlu ditingkatkan lagi, sehingga penyebaran COVID-19 di Indonesia semakin bisa diminimalisasi. Pemerintah juga terus mengingatkan agar masyarakat turut membantu menekan kasus positif corona dengan melakukan langkah pencegahan penularan COVID-19 dengan mematuhi protokol kesehatan. Maka dari itu, untuk kalian semua yang sedang mendengar dan menyaksikan ini, diharapkan untuk tetap menerapkan protokol kesehatan, melakukan physical distancing, dan tetap melakukan 3M. Mencuci tangan, menjaga jarak, dan memakai masker. Jangan lupa untuk taat vaksinasi COVID-19, dan dianjurkan untuk tetap stay at home. Stay safe and stay healthy. Sampai jumpa di IM Daily News berikutnya. Salam IM Community. I am smart, I am capable.